Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, perkenankanlah pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Faman tatawwa'a, barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah, amalan kebaikan, fahuwa khairullah, maka lebih baik baginya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila kita melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala wajib di bulan suci Ramadan. Beberapa amalan sunnah antara lain, yang pertama, kita memperbanyak bacaan doa dan zikir. Sebagaimana ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma ahillah alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbika Allahu Akbar. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan bil yumni, dengan membawa keamanan, ketentraman, kenyamanan, dengan dasar iman, mencari ridha Allah, dengan membawa keselamatan, diberi kekuatan, kesehatan, dengan dasar melaksanakan rukun Islam, ajaran Islam. Ya Allah, Tuhanku, Tuhan kamu sekalian, Allah Maha Besar. Dari awal, pertengahan sampai akhir Ramadan, kita tidak henti-hentinya, terus-menerus selalu membaca doa dan zikir. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan ada doa khusus ketika kita menjelang berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabat doma'u
watalatil uruku wasabatal ajaru insyaallah. Belum nanti ada doa-doa zikir khusus lainnya. Subhanal malikil qudus, Subhanal malikil qudus, Subhanal malikil qudus, Rabbul malaikati waruh. Yang kedua, kita disunahkan untuk banyak beribadah di malam Ramadan. Terutama kita menjalankan sholat malam atau sholat tarawih. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mendirikan amalan-amalan ibadah di malam suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan aku ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga adalah kita memperbanyak tartil Al-Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 1 bulan penuh berusaha kita untuk menghatamkannya kitab suci Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca, tentunya kita belajar atau mendengarkannya, atau mungkin mencari pahala yang itu bobotnya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Misalnya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali bagi orang yang benar-benar belum bisa membaca Al-Quran. Karena begitu banyak pahala, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. 1 huruf 10 kali lipat, 3 huruf 30 kali lipat. Yang keempat, disunahkan kita untuk mengakhirkan sahur atau setelah sahur kita disunahkan untuk gosok gigi. Karena kita khawatir kalau setelah sahur kita tidak menggosok gigi, nanti ketika kita mau sholat subuh berwudu kumur-kumur, masih ada kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Bahasa Jawanya adalah neng untune awake dhewe iki isih ana slilit-slilit. Dan itu tidak ketahuan. Ngertine ya engko nak pas sholat subuh baru ketahuan ilate nyundul-nyundul neng nggo untu. Iki slilit bandeng apa slilit tongkol. Kalau pas sedang mengerjakan sholat, kalau itu selilitnya kita makan sedikit atau banyak, itu akan membatalkan puasa kita. Kalau kita keluarkan, kanan kiri kita bisa kena, atau didiamkan saja, budulanan di matmut, itu kan menjadikan sholat kita nggak khusyuk. Selanjutnya adalah yang kelima, kita disunahkan untuk beriktikaf di masjid.
bertempat tinggal di masjid. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa iktikaf itu adalah bagian ibadah maqdoh, ibadah khusus. Ciri dari ibadah maqdoh adalah satu, ada dalilnya baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, ada fadilah-fadilah pahala keutamaan. Yang ketiga, ada aturan, tuntunan dan syariatnya. Dan salah satu syarat dari iktikaf adalah niat. Pertanyaan kita adalah, kenapa ketika kita masuk masjid sholat tarawih, mau masuk masjid tadarus Al-Quran, mau masuk masjid mengkaji dan mengaji Al-Quran, mau masuk masjid mencari barokah Allah yang ada di dalam masjid, mau masuk masjid melakukan ibadah-ibadah kebaikan yang lain, kok tidak diniati iktikaf? Ini yang saya khawatirkan nanti begitu ketika kita masuk masjid sholat tarawih, sholat darus Al-Quran, ibadah yang lainnya, kita tidak mendapatkan pahala iktikaf karena kita tidak sadar ketika masuk masjid tidak diniatkan iktikaf. Sehingga kita hanya memahami seakan-akan iktikaf itu hanya jam 1 malam, jam 2 malam. Kadang-kadang lampunya dimatikan, nggak boleh rame dan sebagainya. Pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, yang terakhir adalah kita disunahkan bersama-sama untuk menggapai, mencari malam kemuliaan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana ini umur kita ini tidak sampai lama dibandingkan umur nabi-nabi dahulu sampai 1000 tahun. Berarti pahala kita itu, pahala umat panjenengan itu lebih sedikit dan lebih banyak orang yang umurnya sampai 1000 tahun. Maka turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya anjalna kami telah menurunkan hu Al-Quran fi di dalam lailatul qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah bonus, ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umurnya cuma pendek secara kuantitas, namun secara kualitas, apabila kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, maka mendapatkan 1000 bulan yang perkiraan kita adalah 83 tahun lebih kebaikan. Kalau setiap malamnya dapat, kalau setiap tahunnya dapat, tentunya ini yang akan kita umat Muhammad pahalanya lebih banyak daripada umat-umat dahulu yang umurnya lebih 1000 tahun. Sebagai penutup, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum taskurun. Dan sempurnakanlah ibadah kewajiban kamu di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah sunnah kamu di bulan suci Ramadan.
dengan banyak mengagungkan asma Allah, dengan banyak bertakbir, tahmid, tahlil sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada kita, yang memberikan maghfirah, ampunan dosa kepada kita, yang melepaskan kita dari siksa api neraka, dan yang akan memasukkan kita ke dalam kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.